Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anakku semua, untuk kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita pada materi tentang Daulah Abbasiyah atau biasa juga dikenal dengan nama dinasti Bani Abbasiyah. Judul pembahasan kita kali ini adalah Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Ya. Jadi anakku mohon diperhatikan terkait dengan pembahasan kali ini tentang Daulah Abbasiyah. Baik, kita mulai. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah itu, awal mula terbentuknya pemerintahan Daulah Abbasiyah, ternyata sejarah terbentuknya tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah daulah sebelumnya, yaitu Daulah Bani Umayyah. Ya, pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Jadi sebelum Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah itu memiliki kejayaan yang cukup luar biasa. Namun pada akhirnya kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga. Akhirnya Daulah Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan terbentuknya Daulah Abbasiyah ini, di antaranya perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Kemudian yang kedua, faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah ini berdiri adalah meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali. Ya, kelompok Mawali ini anak-anakku semua yang perlu ketahui bahwa orang-orang bukan Arab, ya, jadi bukan bangsa Arab orang Mawali ini. Saat ini biasa disebut dengan istilah kaum Ajam, ya. Jadi orang Mawali ini kecewa dengan kelompok sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Kemudian faktor yang ketiga adalah pecahnya persatuan antara suku Arab. Jadi suku Arab antara suku Arab Utara dan Selatan pada masa akhir Umayyah itu terpecah. Akhirnya diambillah kesempatan oleh Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Kemudian yang keempat adalah kekecewaan ulama dan para tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Jadi khalifah terakhir dari Umayyah ini memicu kekecewaan dari para ulama dan tokoh-tokoh agama pada masa itu. Kemudian yang kelima, ada 5 asbab di sini yang kami tuangkan untuk anak-anakku semua, yaitu wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah, khalifah terakhirnya Umayyah. Kemudian pada waktu itu di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada waktu itu wafatnya Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Kemudian anak-anakku semua yang kami banggakan, proses berdirinya proses berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu drama besar politik terjadi, ya. Drama besar politik terjadi ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang. Ya. Berapa tahun anak-anakku semua? Yaitu 550 tahun. Luar biasa. Ya. Mulai dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Jadi pemerintahan dinasti atau Daulah Abbasiyah itu berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kotanya. Wilayah kekuasaannya Daulah Abbasiyah membentang luas, meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga ke Eropa.
Sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah ini anakku semua yang kami banggakan, tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas. Itulah disebabkan namanya Bani Abbasiyah. Jadi keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali bin Abdullah ini merasa pantas, merasa paling yang berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi sejak Ali meninggal, dia sudah merasa pantas jadi pemimpin Islam, khalifah selanjutnya. Jadi karena kenapa? Dia kan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia merasa pantas. Namun takdir berkata lain, sebelum usahanya terwujud menjadi pemimpin khalifah Islam, Ali bin Muhammad ini, Ali bin Abdullah ini wafat, itu pada tahun 742 Masehi. Jadi sebelum menjadi khalifah, baru usaha yang dibentuk, baru ikhtiarnya, niatnya untuk menjadi pemimpin Islam. Takdir berkata lain, yaitu Ali bin Abdullah wafat di tahun 742 Masehi. Kemudian anak-anakku semua, ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya. Jadi setelah Ali bin Abdullah wafat, putranya melanjutkan ambisinya untuk menjadi pemimpin khalifah selanjutnya, yaitu Muhammad bin Ali. Jadi anak dari Ali bin Abdullah ini yang bernama Muhammad bin Ali, dalam rangka mewujudkan cita-citanya, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan itu sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Jadi antara kota Kufah dengan Khurasan itu dijadikan tempat atau pusat ya, pusat gerakan anti Daulah Umayyah yang akhir-akhirnya berkuasa pada masa itu. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakatnya, yaitu yang bernama Abu Muslim Al-Khurazani. Jadi ada pemimpin dari kota Khurasan itu bernama Abu Muslim Al-Khurazani. Dia mendukung penuh ini siapa? Muhammad bin Ali ini, anak dari Ali bin Abdullah ini, untuk menjadi khalifah selanjutnya. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat. Jadi lagi-lagi. Jadi sebelum terwujud impiannya menjadi khalifah Islam, Muhammad bin Ali sama dengan ayahandanya, yaitu Ali bin Abdullah, wafat sebelum memimpin Islam pada tahun 745 Masehi. Jadi 3 tahun setelah wafatnya ayahnya pun dia menyusul untuk tidak tercapai cita-citanya. Kemudian anak-anakku semua yang kami banggakan, Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Jadi ada lagi muncul yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Ya, siapa itu? Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dari Daulah Umayyah. Jadi setelah gerakan dari Ali bin Abdullah tidak tercapai, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Muhammad bin Ali pun tidak tercapai. Sekarang ada orang yang ketiga yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Nah, ini yang mendapat perhatian khusus dari khalifah terakhir dari Bani Umayyah atau Daulah Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Apa yang dirasakan oleh khalifah terakhir dari Bani Umayyah? Menganggap bahwa ancaman besar bagi negara karena adanya Ibrahim bin Muhammad ini. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad ini, pada tahun 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah. Jadi pada saat gerakan itu sudah mulai disorakan, Marwan bin Muhammad merasa tidak tenang lagi, akhirnya digerakkan untuk bagaimana upaya menangkap Ibrahim bin Muhammad untuk mencegah terjadinya kudeta pada masa itu. Kemudian wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar. Jadi tidak tercapai lagi keinginan dari Ibrahim bin Muhammad. Tetapi karena wafatnya orang yang ketiga ini, Ibrahim bin Muhammad, keluarga besar dari Bani Abbas, itu malah semakin gencar melakukan pemberontakan. Jadi bukan surut,
tetapi semakin gencar. Dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurazani yang tadi pemimpin dari kota Khurazani, Abu Abbas As-Saffah. Muncullah Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah. Dan apa namanya? Setelah menyerang kota-kota penting yang dikuasai oleh Bani Umayyah, berhasillah ditaklukkan oleh Abbas Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi sejak itulah lahirlah lahir Daulah Abbasiyah pada saat Abu Abbas As-Saffah. As-Saffah ini diartikan sebagai pemberani. Ya, jadi karena pemberaninya ini kemudian ditemani dengan Abu Ja'far Al-Mansur, ini pun nanti menjadi khalifah kedua setelah berakhirnya kepemimpinan Abu Abbas As-Saffah. Ya, kemudian anakku semua yang kami banggakan, dalam pola sistem kepemimpinan Daulah Abbasiyah ini kami membagi menjadi 5 periode ya. Bisa kita lihat di layar monitor anak-anakku. Ada yang periode pertama sampai periode kelima. Jadi pola kepemimpinan terpengaruh oleh dinasti-dinasti lain atau daulah-daulah lain. Tetapi kekuasaan hanya berlaku efektif, berlaku di sekitar kota Baghdad. Jadi banyak tempat yang ditempati atau wilayah kekuasaan dari Daulah Abbasiyah ini, namun berpusat di kota Baghdad. Anak-anakku perlu tahu bahwa tokoh terpenting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah yang kita bahas, mulai dari Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, kemudian Ibrahim bin Muhammad, yang ternyata 3 tokoh ini memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, namun tidak kesampaian ya sebelum beliau memimpin. Mereka semua adalah mereka semua wafat ya. Namun tokoh yang kelima untuk memberikan gerakan untuk menguasai kekhalifaan yaitu jatuh pada Abdullah bin Abdul Abbas As-Saffah ya. Jadi dari dinasti atau dari Daulah Abbas atau keturunan dari Bani Abbas. Itulah sebabnya daulah ini atau dinasti ini dikatakan Abbasiyah. Kemudian yang kedua ada khalifah keduanya yang sangat berpengaruh yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Ini pun yang nanti menjadi khalifah kedua. Perlu aku ketahui bahwa dari 5 pola kepemimpinan atau periode Bani Abbasiyah semuanya mencerminkan sistem monarki. Jadi sistem kerajaan, kekeluargaan. Jadi yang mampu menjadi pemimpin itu dari keluarga raja, yaitu Bani Abbas. Jadi keluarganya Abu Abbas As-Saffah. Kemudian turun kepada Abu Ja'far Al-Mansur dan seterusnya. Jadi berbeda dengan pemerintahan negara kita di Indonesia ini. Indonesia ini adalah menganut Pancasila. Jadi ideologi bangsa kita itu Pancasila. Jadi sistem pemerintahan kita itu adalah sistem presiden. Ada presiden kita. Jadi bukan kerajaan. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan anakku semua yang kami banggakan. Karakteristik kepemimpinan Daulah Abbasiyah itu Daulah Abbasiyah bercorak ke Arab-Araban, tetapi juga terpengaruh oleh sistem model kerajaan Persia dan Turki. Kemudian kepemimpinan Daulah Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Jadi dia lebih banyak berbicara tentang pembinaan kebudayaan dan peradaban. Makanya pendidikan pada masa Abbasiyah ini sangat berkembang. Budaya sangat berkembang. Kemudian yang ketiga, sistem pergantian kepala negara atau kepemimpinan itu ditentukan melalui kepala negara sebelumnya, bukan atas pemilihan rakyat. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi. Jika ingin menjadi pemimpin di Daulah Abbasiyah ini harus keturunan raja. Jadi bukan dari pemilihan rakyat. Rakyat terima atau tidak terima harus ikut dengan keputusan raja. Kemudian yang terakhir, terbentuknya tentara-tentara profesional yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi nanti tidak ada tentara profesional di di kebudayaan atau di pemerintahan Islam. Nanti ada terbentuk
secara profesional. Jadi sebelumnya ada, tetapi secara profesional baru ada di masa Khalifah atau Daulah Abbasiyah ini. Selanjutnya perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah. Nah, aku semua perlu tahu bahwa Daulah Abbasiyah berkuasa sejak tahun 132 sampai 656 Hijriah atau sekitar 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Merupakan daulah Islam atau pemimpin khalifah Islam yang paling berhasil dalam membangun peradaban Islam. Nah, makanya ada istilah yang mengatakan keemasan Islam itu terjadi pada masa khalifah atau masa kepemimpinan Daulah Abbasiyah, yaitu pada beberapa khalifah yang terkenal di masanya. Abdul Abbas As-Saffah atau dikatakan sebagai pemimpin pertama dari Daulah Abbasiyah ini, setelah ia menerima wasiat dari abangnya, berhasil menciptakan pemikiran kreatif dan menghasilkan karya yang monumental dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, peradaban Islam, sosial budaya, dan sebagainya. Tidak pernah lepas dari kebijakan-kebijakan khalifah dan peran para ulama pada masa itu. Jadi luar biasa perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah, anak-anakku semua bisa mencerna, bisa menganalisis. Ternyata di dalam perkembangan Daulah Abbasiyah ini ada beberapa peradaban yang cukup maju, sangat signifikan, yaitu kemajuan dalam bidang sosial budaya. Kemudian yang kedua, perkembangan dan kemajuan bahasa dan sastra. Kemudian yang ketiga, perkembangan seni musik. Kemudian kemajuan dalam bidang pendidikan, termasuk dalam bidang kedokteran, filsafat, dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Kemajuan Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan termasuk ya. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan agama pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Luar biasa perkembangan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah ini. Sangat diperhatikan terhadap pendidikan ilmu pengetahuan. Kemudian anakku semua perlu ketahui kebijakan sosial dan politik. Jadi dengan berdirinya kekuasaan Daulah Abbasiyah, terjadilah beberapa perubahan sosial politik. Perubahan yang paling menonjol adalah tampilnya kelompok Mawali. Jadi masa Abbasiyah ini ada kekuatan politik yang muncul, yaitu disebut dengan kelompok Mawali, khususnya Persia, Irak. Mereka menduduki peran dan posisi penting dalam pemerintahan, menggantikan kedudukan bangsawan Arab. Jadi ada satu tempat, ada satu wilayah di kekuasaan Bani Abbasiyah ini, Daulah Abbasiyah ini yang diduduki oleh orang Mawali atau Persia sampai Irak. Nah, itu di luar dari orang Arab. Jadi berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Ya, selanjutnya aku semua yang kami banggakan yaitu terkait dengan sistem ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Pada awal masa kepemimpinan Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh dan berlimpah ruah. Jadi awal kepemimpinan daulah ini, perbendaharaan itu penuh dan berlimpah ruah. Uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Jadi pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Artinya lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluarannya. Pada masa ini yang menjadi khalifah adalah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu khalifah kedua. Keberhasilan dalam ekonomi didukung oleh sektor yang pertama, pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani. Jadi petani pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini sangat sejahtera, ya, didukung oleh Khalifah, didukung penuh oleh Khalifah. Kemudian perindustrian, Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun industri. Perizinan mudah keluar, bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, perdagangan. Para pedagang memperdagangkan hasil dari pertanian dan industri tersebut ke wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Jadi ada ekspor, ada impor. Perdagangan barang tambang juga sangat gencar, yaitu tambang emas dari Nubia, kemudian dari Sudan Barat, sehingga meningkatkan perekonomiannya. Jadi sistem perekonomian pada masa ini cukup luar biasa. Makanya tidak salah dikatakan Daulah Abbasiyah ini masa keemasan Islam karena ditopang dengan sistem ekonomi yang cukup luar biasa di bawah kepemimpinan oleh Abu Ja'far al-Mansur. Selanjutnya anakku semua, di balik dari kesuksesan itu,
Khalifah sebelumnya pun demikian, kesuksesannya luar biasa. Namun tetap terdapat kekurangan dan dalam kekurangan itulah yang menyebabkan kehancuran bagi dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Kehancuran dari Daulah Abbasiyah ini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Kita lihat dari faktor internalnya, yaitu disintegrasi negara-negara bagian, kemudian ketergantungan Khalifah Abbasiyah kepada tentara bayaran, kemudian ketidakmampuan para khalifah dalam mengendalikan pemerintah, konflik internal keluarga istana. Wah, ini yang sering sekali terjadi nih, konflik internal antar kerajaan, antar pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Tampilnya dominasi militer, militer lebih mendominasi. Kemudian permasalahan keuangan, ya tadinya keuangannya bagus, akhirnya bermasalah juga. Berdirinya dinasti-dinasti kecil, jadi ada kelompok-kelompok kecil, kabilah-kabilah kecil yang mulai naik daun, mulai menyusut dan sebagainya. Kemudian fanatisme keagamaan. Jadi ada muncul lagi kembali fanatisme keagamaan. Ya, jadi lemah jiwa patriotisme dan nasionalismenya. Jadi tidak menurut lagi kepada keputusan negaranya, melainkan lebih mendengarkan keluhan-keluhan dari kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah kecil itu. Kemudian meningkatnya konflik keagamaan tadi, itu fanatisme keagamaan. Jadi terjadi konflik antar kelompok Sunni dan Syiah, yang mana kita ketahui bahwa Syiah ini adalah pengikut dari Ali bin Abi Thalib. Jadi sejak Ali itu meninggal, Syiah ini tidak pernah diam ini, tidak pernah tenang. Siapapun pemimpinnya selalu diganggu. Kemudian ada faktor eksternal. Ada faktor eksternal yang menyebabkan khalifah atau daulah Abbasiyah ini lengser atau eh, menemui kehancuran. Yaitu ada namanya perang salib, terjadi perang salib, kemudian serangan tentara-tentara dari Mongol. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa banyak muncul pemberontak di masa dinasti Abbasiyah, di akhir-akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tapi memang cukup lama. 500 tahun lebih itu berkuasa sangat sangat luar biasa dibandingkan khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi banyaknya muncul pemberontakan di masa Daulah Abbasiyah ini setelah periode kedua, yaitu Khalifah Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya lagi, tidak sekuat di sebelumnya. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyatnya, jadi pemerintah raja dalam artian di pemerintahan ini, Daulah Abbasiyah ini tidak berpihak lagi kepada rakyat kecil. Ya, kemudian tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyatnya, ini tadi persoalan ekonomi. Ekonominya hancur karena terlalu tinggi pajak yang dibebankan kepada rakyat. Akibatnya banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah. Jadi karena pajaknya terlalu tinggi, muncullah dinasti kecil atau kabilah-kabilah kecil untuk meringankan beban mereka. Akhirnya mereka berpaling kepada pemerintahan dinasti atau Daulah Abbasiyah. Kemudian dominasi bangsa Turki dan Persia. Dominasi inilah bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwaihi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintah boneka saja, karena sudah diatur dan dikuasai oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Akhirnya apa yang terjadi? Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran dan berakhir pemerintahannya yang ke-37 orang. Jadi ada 37 pemimpin khalifah atau di Daulah Abbasiyah ini yang menduduki kejayaan Islam yang akhirnya tahun 1258 Masehi Daulah Abbasiyah resmi dikatakan hancur atau runtuh dalam penguasaan kekhalifahan kerajaan dunia Islam. Mungkin itu yang kami sampaikan untuk anak-anakku semua. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua, terkhusus kelas 8 ini, Madrasah Sanawiyah. Semoga dapat menjadi informasi atau pembelajaran tambahan bagi pendidikannya dan bisa bermanfaat bagi kehidupannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.